Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin, teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan qasam dan nusus. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Jadi nusus itu durhaka, bisa pembangkangan istri atau durhakanya istri kepada suami disebabkan ada beberapa macam. Yang pertama adalah bisa ketika si istri tidak mau diajak, selalu tidak mau diajak untuk berhubungan badan, itu juga namanya nusus. Atau si istri juga sering keluar rumah tanpa izin suami, atau itu juga nusus. Sering keluar rumah tidak izin suami, atau ketika tidak diizinkan istri masih keluar juga, itu juga nusus. Jadi banyak macamnya nusus. Atau ketika kelakuan si istri terhadap suaminya yang selalu tidak mengenakan, tidak seperti biasanya, itu juga nusus. Nah, tapi poinnya nusus di sini adalah ketika si istri ini tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak memenuhi haknya, hak yang wajib kepada suaminya, seperti itu. Nah, terutama yang bagian ini, ketika diajak berhubungan badan dia selalu menolak, tidak ada udzur apapun dia selalu menolak, ini nusus. Wa idza khafa, dan apabila takut, jauju, siapa suami, nususal mar'ati, pada nususnya perempuan, wa fi badin nusahi, dan di sebagian naskah, wa idza bana, apabila nyata, apabila jelas, nususul mar'ati, apa nususnya mar'ah aizuharo, maksudnya apabila nyata nususul mar'ati. Nah, apabila si suami ini khawatir akan nususnya perempuan, akan nususnya istri, atau tampak jelas nususnya istri, wa azuha, maka memberi nasihat pada istri, jaujuha, siapa suaminya istri tersebut, bila dorbin, tanpa pukulan, wala hajrin, dan tanpa memisahkan tidurnya, tanpa meninggalkan tempat tidurnya, maksudnya tidak berpisah dalam tidurnya, laha, baginya perempuan. Nah, ini poin pertama. Jika kelihatan si istri ini nusus, jika tampak nususnya, atau si suami khawatir atau takut terhadap nususnya istri, nah, maka yang harus dilakukan pertama kali pada suami, menasehatinya yang tanpa pukulan dan tanpa meninggalkan dari tempat tidurnya. Kakaulihi, sebagaimana perkataannya suami, laha, bagi istri, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, fil haqqi wal wajibi, di dalam hak yang wajib. Apa hak? Li, bagiku, alaika, untuk atau atas engkau. Wa'lami, dan ketahuilah, anna nususa, bahwa sesungguhnya nusus, muksitun, ialah menggugurkan, apa nusus, lin nafaqah, terhadap nafkah, wal qasami, dan terhadap giliran atau pembagian. Jadi inilah poin pertama, ketika tampak jelas nususnya istri, maka suami melakukan menasehatinya tanpa memukul dan tanpa pisah tidurnya, dengan kata-kata bertakwalah kepada Allah di dalam suatu hak yang wajib atas diriku, terhadap atas engkau, kepada diriku atas engkau, seperti itu. Dan ketahuilah bahwa nusus itu menggugurkan nafkah dan pembagian atau giliran, seperti itu. Artinya yang jelas si suami ini menasihatinya dengan perkataan apapun yang bentuknya nasihat, tanpa pukulan dan tanpa memisah tidurnya. Walaisa, dan tidak ada, asyadmu, apa mencaci maki, li zauji, pada suami, minan nususi, ialah termasuk nusus. Bal, tetapi, tastahiku, tetapi berhak siapa jaujah, bihi, dengannya nusus, at-ta'diba, pada didikan, minaz zauji, dari suami, fil as-sohi, di dalam kaul yang as-soh.
wala yarfa'uha, dan tidak mengangkat siapa zauj hak pada istri ilal qadi kepada hakim. Nah, jadi mencela suami bukanlah termasuk nusus. Ketika si istri mencela suami, si istri berkata-kata kotor kepada suami, itu bukan nusus. Nah, seperti itu. Jadi tetapi di sini berhak si istri tersebut dengannya nusus pada didikannya, pada didikan dari suami. Nah, seperti itu di dalam kaul yang ashah. Dan tidak dianjurkan untuk melaporkan kepada hakim si suami ini terhadap wanita yang nusus tersebut. Jadi tidak usah mengadu kepada hakim. Nah, fa'in abad, jika enggan siapa mar'ah atau siapa istri ba'dal wa'zi, setelah nasihat, setelah diperingati, illa nususa, kecuali nusus, hajaroha, maka meninggalkan siapa suami ha pada mar'ah fi madja'iha, di dalam tempat tidurnya, maksudnya fi madja'iha itu wahwa, adapun madja firasuha ialah ranjangnya mar'ah. Fala yudaji'uha, maksudnya maka tidak tidur siapa suami hak pada istri, maksudnya tidak tidur bersama fihi, di dalam firos. Nah, langkah yang kedua, ketika si istri tidak mempan dinasehati. Nah, setelah dinasehati si istri enggan, tidak mau nasihat, tidak menerima nasihat, kecuali terus-menerus melakukan nusus. Maka si suami hajaroha itu meninggalkan tempat tidurnya, artinya tidak tidur bersamanya. Tidak tidur bersamanya di ranjangnya. Yang langkah kedua seperti itu. Kemudian wa hijranuha, dan adapun meninggalkannya mar'ah bil kalami, dengan perkataan, artinya mendiamkan seorang istri, haramun, ialah haram, fima, di dalam sesuatu, zada, yang lebih apa emak atau apa sesuatu, ala salah sati ayamin, atas 3 hari. Nah, mendiamkan, artinya tidak menyapanya dengan ucapan, hukumnya haram dalam waktu lebih dari 3 hari. Ketika si suami mendiamkan istri kurang dari 3 hari, ini tidak mengapa, tidak haram. Artinya masih 1 hari, 2 hari, paling banyak 3 hari. Namun ketika si suami mendiamkan istrinya lebih dari 3 hari, tidak berbicara maksudnya, maka ini adalah haram. Bukan hanya dengan istri, dengan siapapun ketika mendiamkan lebih dari 3 hari, maka ini adalah haram. Kemudian waqala, dan berkata ianya Imam Nawawi fi Raudah, di dalam kitab Raudah, lahu, pada sesungguhnya haram, fil hajri, di dalam hajar, di dalam meninggalkan, bi ghairi udhrin, tanpa ada udzur syar'iyyin, yang syar'i apa udzur. Wa illa, dan jika tidak, fala tahrumu, maka tidak haram, azyadatu, apa tambah, melebihi, ala salah sati ayamin, atas 3 hari. Nah, Imam Nawawi berkata di kitab Raudah, padanya haram, maksudnya fil hajar, maksudnya haram fil hajar itu, haram fil hajar ini maksudnya tanpa ada ujur yang syar'i. Artinya haram meninggalkan ucapan, haram mendiamkan istri pada lebih dari 3 hari, ini ketika tidak ada ujur syar'i, maksudnya seperti itu. Wa illa, tapi kalau ada hujur syar'i, fala tahrumu ziyadatu, maka tidak haram apa melebihi, ala salasatin, atas 3 hari. Seperti apa contohnya? Misalkan si suami telah mendiamkan istri sampai 3 hari, ini masih boleh. Kemudian si suami ini tiba-tiba sakit mulutnya, tidak bisa bicara. Kalau bicara sakit, maka ini ya tidak mengapa, tidak berdosa. Atau ketika seseorang ketika seseorang mendiamkan orang melebihi 3 hari karena ada alasan tertentu, ketika dia mendekati, nah orang ini akan merusak agamanya. Nah, ini juga ujur syar'i. Atau dia pelaku bid'ah, maka ini kita harus jauhi, jangan
jangan didekati. Nah, seperti itu. Banyak contoh-contohnya. Nah, tapi dalam contoh ini di dalam permasalahan pembicaraan ya tentunya ketika misalkan suaminya sakit mulutnya atau suaminya sariawan memang kalau berbicara sakit atau suaminya ketika berbicara pada istrinya maka dia akan timbul perasaan yang memang kecewa sehingga dari kecewa itu akan menyebabkan memukulnya, maka ini juga ujur syar'i. Nah, seperti itu. Jadi banyaklah kalau kita mau temukan alasan-alasan ujur syar'i itu. Nah, poinnya adalah ketika berbicara tidak berbicara lebih dari 3 hari dan tidak ada ujur syar'i, tidak ada apa-apa, alasan apa-apa, maka ini yang haram. Kemudian itu langkah yang kedua. Fa'in akomat dan jika netap. Jika netap, maksudnya di sini jika tetap siapa mar'ah alaihi atasnya nusus. Jadi langkah kedua satu udah dicoba, langkah kedua terus gagal, si istri ini terus pada nususnya. Nah, wa in akomat dan jika tetap siapa mar'ah alaihi atasnya nusus, ai nususi maksudnya atasnya nusus, bitaqarrurihi dengan sebab berulang-ulangnya nusus minha dari mar'ah hajaroha maka menghajar meninggalkan siapa jauh ha pada mar'ah wadorobaha dan memukul siapa jauh ha pada mar'ah dorba ta'dibin dengan pukulan yang mendidik laha baginya mar'ah nah saya akan jelaskan dulu, jika sang istri tetap nusus, jadi langkah pertama udah dilaksanakan, langkah kedua udah dilaksanakan, langkah ketiga. Artinya apa? Dia tetap melakukan nusus. Setelah dinasihati tidak bisa, setelah ditinggal, dipisahkan tempat tidurnya, tidak bisa juga tetap nusus. Maka dia tetap pada nususnya si istri ini. Nah, apa langkahnya? Hajaroha. Meninggalkan siapa jauh saha pada mar'ah dan memukulnya dorba ta'dibin laha pada pukulan pelajaran, pada pukulan mendidik. Dengan pukulan mendidik maksudnya bagi istri tersebut. Jadi bukan pukulan yang melukai sampai berdarah-darah, bukan. Artinya pukulan ini pukulan yang mendidik, seperti itu. Kemudian wain afdo dan jika mendatangkan dorbuha pukulannya istri, pukulannya terhadap istri ilat talab sampai rusak, sampai berdarah-darah misalkan, seperti itu. Wajaba maka wajib al-gormu mengganti rugi. Jadi ketika pukulannya melebihi batas sampai sakit, sampai berdarah-darah, sampai pingsan, sampai benar-benar melukai, maka wajaba al-gormu, wajib atas suami ini atau jauj ini al-gormu mengganti rugi. Wayaskutu dan gugur bin nusuzi dengan sebab nusus kosmuha gilirannya istri wa nafaqatuha dan nafkahnya mar'ah. Jadi ketika si istri nusus maka gugur bagiannya, nafkahnya itu semua gugur. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.